hayya 'alal falah. Ayo sukses, ayo bahagia. Falah itu kalau sudah digenggam jadi aflah. Orang yang menggenggam kesuksesan, kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman pasti menggenggam kesuksesan, kebahagiaan karena dia dekat dengan Allah. Punya Allah itu luar biasa. Saya kurang lebih sepekan lalu saya ceramah di antara para dai-dai se-Indonesia dari 28 provinsi. Saya bilang, teman-teman, yang kurang dari dai sekarang itu adalah rasa punya Allah. Sehingga dakwah yang disampaikan kadang-kadang terkontaminasi dengan materi dan duniawi. Pilih-pilih dalam berdakwah, tidak optimal dalam menyampaikan ilmu. Timbangannya kadang-kadang materi. Karena apa? Yang kurang adalah rasa keyakinan bahwa saya punya Allah. Itu kalau sudah rasanya saya punya Allah, semua masalah seberat apapun pasti kecil. Baik, anaknya agak unik. Maka setelah selesai belajar di kelas anak-anak itu, semua pulang, ternyata ibu yang tadi membawa kembali anaknya menyampaikan, Ustadz, saya senang dan terima kasih anak saya bertahan. Biasanya kalau sudah masuk satu ruangan gak nyampe 5 menit, gurunya bawa lagi, ngantarkan lagi supaya dibawa pulang karena gak kuat mendidiknya. Cuma 5 menit kurang. Kemudian tanpa saya tanya cerita, setelah anaknya bermain lagi, sebetulnya anak itu kembar. Saya dengan teman saya mengadopsinya untuk menyelamatkan dia, ikhtiar kami dari kebiasaan orang tuanya. Jadi ayahnya itu suka mencuri, ibunya suka mabuk. Jadi saat mengandung itu pun masih mabuk. Makanya ketika dilahirkan untuk menyelamatkan, kedua orang tuanya itu diamankan, anaknya dididik salah satunya oleh ibu tadi. Dan itu tidak mudah mengeluarkannya karena harus dibersihkan. Selain dengan kebersihan pikiran, ya, kemudian kebersihan ibadah, juga yang kedua, yang kotornya mesti keluar, yang baiknya mesti masuk. Karena ketika jadi daging jadi karakter. Baik. Maka itu doa yang pertama setiap pekan supaya minta kepada Allah dilindungi dari semua yang haram sehingga menjadikan sekeluarga itu jadi baik. 2, wa aghnina bi ta'atika am ma'siyatik. Berikan kami kemampuan yang luas untuk menaatimu ya Allah dan menghindari dari maksiat. Izin ya Bu ya, teman-teman yang akhwat, kita itu kalau cuman karena kemampuan pribadi belum tentu bisa hindari dari maksiat. Bangun tidur sudah bisa maksiat itu. Ya, kalau cek handphone yang kebuka apa? Yang diupdate status siapa? Yang dilihat suami sendiri apa suami orang lain? Kemudian apa-apa yang tidak boleh dilihat terlihat, apa-apa yang tidak didengar terdengarkan. Kalau bukan karena rahmat Allah yang memberikan kemampuan untuk menjaga diri seperti itu, tentu tidak mudah menjaga diri dari perbuatan yang salah. Maka yang tadi itu mendatangkan nanti kekuatan dari Allah untuk menguatkan jiwa tatkala di hadapan pada pilihan yang sulit. Ibu punya suami, gajinya 100 miliar, misal, setahun, tapi tidak ada waktu untuk sholat. Atau gaji 1 juta dalam sebulan, tapi sholatnya bisa enak sambil tahajud. Nggak ada pilihan ketiga ya, ingat ini, saya sampaikan dari awal. 100 miliar setahun tapi nggak sholat, atau 1 juta sebulan enak sholat, pilih mana? Masa 1 juta tapi halus banget tuh ya. Itu nggak mudah loh, nggak mudah. Karena saat tetangganya sudah ganti mobil, di rumah masih motor, kan sudah mulai ya, pelan-pelan. Nah itu kekuatan untuk meminta kepada Allah perlindungan dan kemampuan untuk mengejar yang baik yang Allah ridhai. Yang ketiga, wa bi fadlika amman siwa. Minta semua yang utama. Jadi kalau anak-anak sekolah pengen sama Allah, ya Allah berikan prestasi yang paling utama. Jadi kalau ada yang ranking 1, dia di atasnya lagi, setengah lah misalnya. Yang paling unggulnya, kalau hafal Quran bukan sekedar hafal, kemampuan untuk mengamalkannya. Kalau jadi ibu bukan hanya ibu yang baik, tapi ibu yang paling utama.
Dan di antara sekian ibu yang utama yang pernah berkehidupan di bumi, yang teragungnya adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini bagian kedua kita belajar, mungkin eventnya agak berbeda. Karena itu saya minta konsentrasi agak lebih fokus. Karena biasanya mengajar di masjid dengan panggung seperti ini, itu kesuasana hatinya agak berbeda. Saya mohon tenangkan dulu hatinya, tarik nafas baik-baik, supaya apa yang disampaikan nanti meresap ke dalam jiwa, keluar dari sini mesti dapat sesuatu yang berbeda. Ya, saya tidak ingin masuk dan keluar sama, harus berbeda. Ya, yang sama itu ya sendalnya lah, masuk sendal, keluar sendalnya sama. Ya, baik. Tapi keadaan hatinya mesti berbeda. Sudah siap untuk belajar? Baik ya, Bismillah kita mulai. Saya bukan ingin tausiah ya, saya bukan motivator, bukan memberikan tausiah, tapi saya alim dari ulama memberikan pengetahuan. Harus dibedakan. Baik, kita mulai ke bagian kedua. Teman-teman yang akhwat yang baru bergabung, cek dulu di tayangan pertama sebelumnya, karena saya tidak ingin mengulang supaya waktunya tidak terlampau habis. Siapa Sayyidah Khadijah, nasabnya dari mana, ketemu nabinya seperti apa, sebelum masuk Islamnya seperti apa, itu sudah saya tuntaskan di edisi pertama. Sekarang kita masuk ke bagian keduanya. Bagaimana beliau bisa menata kurikulum dalam kehidupan rumah tangganya yang saat bersamaan bisa diterima oleh Allah dan Rasulnya, dan menempatkan beliau menjadi salah satu perempuan bukan hanya ahli surga, tapi pemimpin perempuan di surga. Dan kurikulumnya sudah diturunkan sampai kita bisa pelajari sekarang. Baik, kita mulai saja dengan cepat. 1. Setelah berumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah tidak pernah merubah kebiasaannya. Dari yang pertama ini. Apa itu? Beliau selalu menyesuaikan setiap aktivitasnya dengan visi dan agenda yang terukur. Jadi Sayyidah Khadijah itu, para ibu sekalian, itu di antara perempuan yang beraktivitasnya bukan apa adanya gitu. Kalau bahasa Koreanya bukan engke kumaha, tapi kumaha engke gitu ya. Nanti bagaimana, bukan bagaimana nanti. Karena itu, dari sejak sebelum diutusnya Nabi, itu beliau sudah meriset, rajin bertanya. Sudah tahu akan ada Nabi diutus, maka beliau mengamati setiap aktivitas masyarakat yang kira-kira mendekati tanda-tanda kenabian itu. Itulah pada akhirnya beliau menemukan itu ada pada Nabi Muhammad SAW dan menjadikan itu sebagai bagian dari target pendamping kehidupannya. Makanya kemarin saya akhiri di sesi yang pertama tentang Sayyidah Khadijah, boleh sebetulnya perempuan itu ingin menentukan calon jodohnya itu bisa. Jadi tidak harus menunggu laki-laki dilamar. Ya, dia boleh bergerak ketika melihat ada yang kualifikasinya bagus. Dia bisa siapkan satu strategi lewat orang terdekat yang memungkinkan bertaaruf untuk dilamarkan. Itu bisa. Jadi kalau ibu melihat misalnya ada yang cocok dengan anaknya, ya, di tempat-tempat tertentu, laki-laki yang kualifikasinya bagus, jangan tunggu dia datang. Ibu berikan jalan supaya anaknya tersambung dengan dia. Itu fikih pertama Sayyidah Khadijah. Itu sudah tuntas saya sampaikan. Yang kedua yang menarik begini. Setelah berumah tangga pun, ini yang indah. Maka yang dirumuskan oleh beliau pertama kali kurikulum akhiratnya. Prakteknya begini. Maaf, saya mau tanya sebentar ya. Saya mau tanya sebentar. Di akhirat siapa yang mau ke surga? Boleh angkat tangan. Oh ya, siap. Udah, turunkan lagi. Turunkan. Saya jawab ya atau tidak saja. Kita di dunia ini akan meninggal atau tidak? Ya. Berarti ini bukan tempat abadi ya. Tempat yang akan kita tinggalkan. Baik. Biasanya kalau meninggalkan satu tempat pindah ke tempat lain, butuh biaya tidak? Betul kan ya? Butuh bekal tidak? Ingin tempat yang nyaman atau yang biasa? Nyaman ya. Makanya mau ke Sabuga pun kan ke sini
Kenapa datang dari awal-awal? Supaya bisa menempati posisi yang strategis. Kan? Oke. Tempatnya nyaman kan? Tapi apakah datang begitu saja? Kan tidak ya. Ada medannya, ada jalannya, pikirannya, biayanya, macam-macam. Jadi pindah tempat ke Sabuga saja butuh perhatian, apalagi pengen ke surga. Modalnya bukan lato-lato. Firdaus, nggak bisa. Ya. Maka apa yang dilakukan? Nggak, saya mau ajak jalan berpikirnya dulu. Jadi kita di interdunia saja sudah merumuskan, ibu kan siapkan ya, anak saya masuk dari TK-nya ini, SD-nya ini, sampai ke kuliahnya, ingin dapat sesuatu kan? Targetnya dari atas kan? Nah, Sayyidah Khadijah membalik itu. Kurikulumnya ditarik oleh beliau itu sampai akhiratnya. Jadi kalau sekarang pengen ke surga, surga kan ada 8 tingkatan ya. Tertingginya surga Firdaus. Implementasi gampangnya begini, kenapa kita tidak membuat kurikulum surgawi turunkan ke bumi? Siapa penghuni surga Firdaus itu? Turunkan kriterianya, bikin ke bumi. Nah, Sayyidah Khadijah itu nggak tanggung-tanggung membuat kurikulum tertinggi, bukan hanya menjadi pendamping Nabi di dunia, tapi juga pendamping Nabi di akhirat kelak. Karena itulah sejak menikah dengan Nabi, beliau sudah paham tugas suaminya apa, medan yang akan ditempuh bagaimana, maka beliau turunkan kurikulumnya dan disiapkan itu sebagai bekal mendampingi Rasulullah SAW. Itu satu. Makanya nggak pernah ada kejadian Nabi di luar rumah yang dialami, segelisah apapun, itu sampai ke rumah itu jadi tenang, Bu. Dan itu cuma melihat wajah Sayyidah Khadijah saja. Bisa kebayang nggak, Bu? Di rumah suami gelisah, saya langsung pakai hadis saja ya. Hadis riwayat Al-Bukhari di kitab Bad'ul Wahyi, sampai hadis ke nomor 3 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi naik ke Gua Hira setelah periode Iqra. Wahyunya ternyata siang-siang belum turun. Maka beliau putuskan turun dulu, pulang ke rumah. Ternyata di perjalanan ada suara manggil, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tengok kanan kosong, kiri kosong, belakang gak ada orang. Lihat ke atas, kata Nabi ada sosok besar seperti duduk antara langit dan bumi melihat Muhammad, Muhammad. Saya tanya ibu ya, Bu ya. Yang terakhir,